Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 5, Wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Anak-anak, usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Yuk kita amati. Amati gambar dan tuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas dalam bentuk pertanyaan. Ya, coba sekarang kalian perhatikan gambarnya ya. Kira-kira apa sih pertanyaan ya tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas? Oke, perhatikan nih gambar ke satu nih. Ini gambar orang sedang apa nak? Fotokopi ya. Fotokopi ini. Kemudian ini gambar yang kedua, tukang cukur rambut, ya kan? Oke, dan ini gambar ketiga, kalian perhatikan sedang apa. Nah, coba kira-kira berdasarkan dari gambar ini ya, kalian bisa membuat pertanyaan ya untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan tersebut. Coba pertanyaan seperti apa kira-kira? Oke, pertanyaannya bisa begini nak. Berapakah penghasilan yang diperoleh dari usaha tersebut? Dari usaha ini ya. Berapa penghasilannya? Kalian pasti ingin tahu, ya kan? Kemudian yang kedua, pertanyaannya kira-kira apa lagi nak? Apa saja hambatan ketika menjalankan usaha-usaha tersebut? Apa sih kendala-kendalanya nih dari usaha fotokopi, potong rambut, kemudian ini yang satu lagi nih, lagi ini motor ya. Nah, apa sih hambatannya, kendala-kendalanya yang dihadapi ya? Nah, biasanya kalian ingin bertanya seperti itu. Oke, lanjut anak-anak. Diskusikan pertanyaan yang telah kamu tulis dengan salah seorang teman. Tulis kesimpulannya. Kesimpulan yang akan kita peroleh biasanya apa? Setiap usaha memiliki hambatan serta penghasilan yang berbeda-beda. Tadi tukang fotokopi sama tukang apa tadi? Tukang fotokopi sama tukang cukur beda penghasilannya ya. Nah, jadi kesimpulannya setiap usaha memiliki hambatan yang berbeda serta penghasilan juga yang berbeda ya. Oke, yang nomor 2, sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Di sekitar rumah kalian menemukan orang-orang yang berjualan misalnya, yang berusaha ya, ada usaha lain. Misalnya ada penjual sayur keliling, ya kan? Ada apa lagi nak? Ada toko alat tulis, ada salon, ya kan? Ada warung makan, ya nggak? Warung bakso, ada warung kopi dan sebagainya, ya kan? Oke, lanjut. Selanjutnya, apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Manfaatnya apa? Karena ada di sekitar tempat tinggalmu, kamu mendapatkan keuntungan eh, apa? Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya, lebih dekat, ya kan? Jadi saya bisa mendapatkan hampir semua kebutuhan sehari-hari, kemudian lebih dekat juga jaraknya, ya kan? Oke, lanjut. Perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel yang tadi ya. Nah, kalian perhatikan yang tadi, gambar yang tadi ada fotokopi, potong rambut, dan usaha bengkel ya. Nah, pertanyaannya sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di atas ya. Kalian sebutkan nanti ya. Kalau usaha mesin fotokopi alatnya apa. Kemudian kalau apa lagi tadi nak? Yang tukang cukur rambut apa ya? Bengkel apa kalian sebutkan. Oke ya. Lanjut nomor
Selanjutnya, apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Ya, apa kira-kira? Apakah seluruh sumber daya dan peralatan digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Tidak, ya kan? Tidak. Kenapa? Karena ada beberapa peralatan yang dibeli dari luar. Contoh apa? Mesin fotokopi, ya kan? Ya enggak? Peralatan bengkel juga ada. Kemudian apa lagi, Nak? Mesin cuci juga, ya kan? Nah, itu diantaranya ada yang dibuat dari luar negeri. Oke, lanjut. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Ada ya. Tadi udah disebutkan mesin fotokopi, mesin cukur, perkakas kebanyakan berasal dari negara lain. Ya anak-anak ya. Oke. Nah, perhatikan dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Ya, begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang datangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Anak-anak, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor, ya. Nah, anak-anak, sedangkan kalau kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor, ya. Harus diingat ya, Nak. Oke, lanjut. Yuk kita baca teksnya nih. Kerajinan batik dan gerabah Kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya ke negara ASEAN. Ya, ekspor batik terus meningkat. Ya, oke. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat, ya, atau sekitar 22,07 triliun. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari sampai April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Ekspor pada 2014 mencapai 40 juta US dollar, ya, sekitar 5 triliun rupiah. Jumlah itu meningkat 17% jika dibanding dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Lanjut, bacaan berikutnya. Kasongan Bantul, ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kalangan pengrajin di Sentra Kerajinan Gerabah dan Keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah, ya. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan, ya, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Sentra Kerajinan Kasongan memiliki ratusan pengrajin yang tersebar di 5 pedusunan dengan sekitar 200 pengrajin kualitas ekspor, termasuk
5 pengrajin skala besar. Pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun, mulai 2011 dan setelahnya, ekspor mulai meningkat, bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Ya, lanjut nak. Perhatikan pertanyaannya. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkungan ASEAN? Coba, kira-kira apa nak? Ya, ada ya. Ada kelapa sawit, ada teh, ya kan? Tebu. Kemudian apa lagi? Ada kakao, ya kan? Ada tembakau juga, ya. Ada karet juga, ya. Kemudian tekstil, ada perangkat elektronik, kemudian apalagi kulit dan produk olahannya, batu bara juga ada, ya. Oke. Nah, kemudian apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Nah, apa nak kira-kira komoditas yang diimpor dari berbagai negara ya ke Indonesia? Misalnya apa? Yaitu minyak dan gas. Kemudian apa lagi? Perangkat elektronik, ya, perangkat elektronik, garam dan gula, ya kan? Bawang putih juga tuh diekspor ya. Yang diimpor ya, itu bawang putih juga diimpor dari sana. Ya kan? Oke. Obat-obatan juga, ya kan? Diimpor dari sana, peralatan kedokteran juga. Oke, anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Ya. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda di sekitar tempat tinggalmu? Nah, ada yang menjual pensil, peniti, penghapus, paku, ini klip kertas ya, kemudian sisir. Ada nggak nak? Ada ya? Ada ya sayang ya? Oke, ada guntingnya juga nih. Gunting, ya kan? E, dan sebagainya nih, berbagai benda ya. Apakah ada gambar seperti ini? Pasti ada ya. Nah, apakah kalian bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Ya, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana tuh kalau benda-benda tadi didekatkan ke magnet? Misalnya pensil. Pensil, kamu tulis yang tadi gambar pertama pensil kan? Iya, tadi gambar pertama pensil, kamu tulis. Prediksinya bakal ditarik magnet atau tidak? Tidak. Kamu checklist di sini, centang di sini ya. Oke, yang kedua tadi gambar apa nak? Peniti ya. Peniti. Kalau peniti nak didekatkan ke magnet, ditarik nggak? Ditarik ya. Nah di sini jawabannya di sini. Kalau tadi apa ya tadi yang di sini? Pensil ya. Kalau pensil tidak ya. Nah di sini ya. Kalau pensil di sini nih pasti. Pensil. Nah, kalian tulis aja nanti ya. Kalian tulis nih, tadi gambarnya apa kan pensil ya? Ya. Ya. Nah, pensil itu kan tidak ditarik ya, berarti begitu. Kemudian tadi apa lagi sayang? Peniti. Peniti kalau peniti ditarik ya, di checklist di situ. Kemudian penghapus, ditarik tidak? Penghapus gambar ketiga. Tidak ditarik, checklist di sini, ya. Oke, lanjut lagi apa tuh? Paku. Kalau paku ditarik nggak nak? Paku ditarik bu. Oke, checklistnya berarti di sini. Kalau ditarik sama magnet ya. Lanjut, penjepit kertas. Nah, penjepit kertas juga ditarik sama magnet di sini. Kemudian apa lagi nak tadi? Sisir. Sisir ditarik nggak? Tidak ditarik. Oke. Dan sebagainya. Setelah sisir apa tadi tuh? Gambarnya apa nak? Ada batu ya, ada gunting, ada daun, karet gelang, kaca. Nah, kalian isikan di sini semua. Kalian tulis di sininya ditarik atau tidak ditarik. Paham ya, Nak ya? Oke, lanjut. Perhatikan.
Nah, perhatikan langkah-langkah dalam melakukan percobaan untuk mengetahui benda-benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu. Tujuan percobaan yaitu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis ya. Alatnya ada tadi yang disebutkan, ada magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku penjepit kertas ya, sisir, gunting, apalagi batu, kayu, daun, kertas ya, kaca. Nah, ini semua ini bahan-bahan untuk percobaan. Iya nggak, Nak? Oke, nah langkah-langkah percobaannya ya, langkah percobaan nih. Yang ini bagaimana langkahnya? Satu, ambil magnet. Nah, ambil magnetnya, kemudian dekatkan magnet ke benda yang tersedia, yang tadi nih. Ke benda sini, kemudian apa yang terjadi tuh kalian amati ya. Kemudian kalian catat hasilnya. Ya, Nak ya. Oke, lanjut. Tulislah laporan. Nah, tulislah laporan pada tabel berikut. Percobaan. Percobaannya apa tadi? Benda magnetis dan non magnetis ya. Percobaan benda magnetis dan non magnetis, ya kan? Nah, kalian perhatikan apa tujuannya. Tujuannya itu apa tadi? Untuk mengetahui benda yang bisa dan tidak bisa ditarik magnet. Tulis di sini ya. Oke, alat dan bahannya sebutkan yang tadi. Langkah-langkah percobaannya tulis juga. Nah, di sini di alat dan bahan diisi, langkah percobaan diisi juga, ya kan? Kemudian hasil percobaan, hasil percobaannya apa tuh? Kira-kira apa hasil percobaannya? Ya, nah tadi yang ada kotak-kotak tuh tabel. Nah, hasil percobaannya dituliskan. Kalau misalnya tadi paku ditarik magnet atau tidak, itu hasil percobaan namanya, ya. Oke, lanjut. Nah, kesimpulan ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulan kalian tulis di sini. Kesimpulannya adalah benda non logam. Ini di sini tulis kesimpulannya. Benda non logam tidak dapat menempel dengan magnet, ya kan? Seperti kertas tadi kan, sisir tidak menempel. Sedangkan benda logam dapat menempel pada magnet. Oke, begitu ya, Nak ya. Coba kalian nanti lakukan percobaan ya di rumah, supaya kalian untuk mengisi tugas ini bisa dilaksanakan dengan baik ya, dengan percobaan langsung. Oke, anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.